Mbak, untuk jumlah penerima beasiswa BI, terutama di Jawa Tengah itu berapa sih? Atau semua universitas itu jumlahnya sama rata atau bagaimana? Oke, nah terkait dengan jumlah sendiri Mbak Mei, ini setiap universitas memang agak berbeda-beda Mbak Mei. Karena disesuaikan dengan asesmen ya, asesmen awal dari pihak Departemen Komunikasi Bank Indonesia dengan pihak universitas atau perguruan tinggi gitu kan. Kalau di Jawa Tengah sendiri kan ini ada 8 univ tadi ya Mbak ya yang sudah saya sampaikan. Nah, masing-masing univ ini memang untuk ininya tuh beda-beda Mbak Mei, untuk kapasitasnya dari masing-masing universitas. Ada yang 75 orang, ada yang 120 orang, ada yang 50 orang, seperti itu. Nah, ini biasanya tuh akan meningkat seiring dengan, ini ya Mbak ya, apa, kita kan melihat selalu mengevaluasi dan memonitor ya, seperti apa sih sebenarnya di Universitas A, Universitas B gitu. Ketika memang hasilnya bagus gitu ya, outputnya bagus dari universitas itu pasti kita akan melakukan asesmen ulang dan juga ini ya, mengevaluasi hasil dari sebelum-sebelumnya itu apakah ini, universitas ini bisa kita tambah nih, kita top up gitu kan, untuk jumlah mahasiswanya. Nah, untuk saat ini itu per batch kita ya kurang lebih sekitar, 500 anak Mbak, per tahun, gitu. Setiap tahunnya kita akan menerima sekitar 500 anak dari 8 universitas itu untuk menjadi seorang Genbi baru dari Genbi Semarang. Seperti itu sih Mbak Mei, kalau untuk dari sisi jumlahnya sendiri memang beda-beda nih Mbak Mei, kita nggak bisa samaratakan karena dari sisi asesmen itu juga sangat mempengaruhi gitu. Karena kan kadang universitas satu dengan yang lain, ini kapasitas mahasiswanya beda-beda ya Mbak Mei ya, mungkin kayak, Satrio kan dari Undip ya, Satrio ya, Satrio dari Undip ini kan mungkin agak banyak gitu kan, mahasiswanya sangat banyak, nanti mungkin agak berbeda dengan universitas yang lain gitu, yang memang mahasiswanya mungkin seperempatnya dari Undip gitu kan. Jadi porsinya nih memang kita kita bikin equal gitu Mbak, kita bikin se-equal mungkin, seseimbang mungkin supaya nggak ada ketimpangan itu tadi sih Mbak nih. Oke, baik Mbak. Lalu selanjutnya tuh apa sih perbedaan beasiswa BI dari beasiswa lainnya Mbak? Maksudnya yang bisa menarik minat mahasiswa nih untuk daftar ke beasiswa BI. Oke, sebenarnya apa yang jadi daya tarik gitu ya dari beasiswa Bank Indonesia, ini kayaknya sebenarnya Satrio nih nanti yang bisa menjawab nih, apa sih daya tariknya gitu kan sampai dia tuh pengen ikutan gitu. Kalau dari sisi BI-nya sendiri sih kita menawarkan sebuah ini, benefit-nya banyak tadi Mbak, sebenarnya udah kita sebutin juga di awal. Benefit-nya selain dari sisi finansial, kita kasih wadah mereka untuk bisa berkembang di Genbi. Nah, wadah di Genbi ini sendiri kan juga banyak, Mbak. Mereka melakukan banyak sekali hal-hal positif gitu ya, yang bisa disupport, yang bisa didukung oleh Bank Indonesia sendiri. Selain itu juga nanti mereka akan dapat berbagai kesempatan nih, Mbak, untuk bisa mengembangkan potensi mereka di acara-acara kita ikutkan, Mbak, dalam kegiatan atau dalam acara-acara program kerjanya Bank Indonesia sendiri. Seperti misalnya ini, Mbak, untuk program QRIS, program KRIS, ini teman-teman Genbi juga kita libatkan, Mbak. Jadi Genbi pejuang KRIS nasional. Tuh, keren banget kan, Mbak, pejuang KRIS nasional gitu, Genbi pejuang KRIS nasional. Fungsinya apa? Mereka ini akan menjadi army kita, Mbak, bukan army BTS ya. Mereka akan menjadi army dari KRIS gitu. Mereka akan jadi tentara-tentara KRIS yang memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di sekitar Jawa Tengah ini khususnya karena kita ada di Jawa Tengah ya Mbak Mei ya. Jadi mereka akan melakukan sosialisasi dan edukasi itu tadi kepada masyarakat tentang KRIS karena masih banyak sekali yang belum orang-orangnya masih belum tahu KRIS itu apa, terutama untuk pedagang nih kan. Jadi penting banget nih merchant-merchant untuk tahu KRIS itu fungsinya apa, tujuannya apa, benefitnya apa untuk mereka. Oleh karena itu kita menerjunkan teman-teman ini yang sangat banyak ini ya jumlahnya ya, karena tiap tahunnya kan kita 500 minimal seperti itu kan. Kita masukin mereka ke situ gitu. Kita beri mereka capacity building dulu terutama kan, karena nggak mungkin kita nyuruh tentara-tentara untuk perang tapi nggak dikasih senjata gitu kan, kan kasihan gitu. Jadi memang kita berikan mereka dulu
untuk ininya, pemahamannya dulu gitu tentang KRIS itu apa dan lain sebagainya, baru nanti kita bersama-sama membuat program dengan teman-teman Genbi ini untuk terjun ke lapangan. Itu salah satu contohnya seperti itu Mbak, benefit yang didapatkan gitu. Selain juga, kalau menurut saya ya, dengan kita masuk di Genbi ini, temennya kan jadi banyak ya Mbak, ada 500 orang nih, dan itu kalau kita ikut dalam, istilahnya apa ya, tahun pertama. Tahun kedua kan kita bisa ikut lagi nih kalau memang dari sisi semester masih memenuhi ya, masih memenuhi persyaratan-persyaratan umum tadi, misalkan dari sisi umur, dari sisi semester. Ini otomatis link kita akan bertambah nih, Mbak. Link teman kita akan bertambah dari Sabang sampai Merauke, nggak hanya di Jawa Tengah, Mbak, karena Genbi sendiri ini kan ada di setiap, kantor perwakilan ya. Jadi teman kita otomatis nambah puluhan ribu setiap tahunnya gitu. Jadi menurut saya dengan semakin banyaknya teman gitu kan, kita bisa bisa bersosialisasi dengan semakin banyak orang, ini tentunya akan bermanfaat juga loh untuk, adik-adik Genbi ini ke depannya gitu, di masa depan itu kalau misalkan kita punya usaha sesuatu, kita jadi bisa sharing-sharing ke teman yang lain, teman Genbi yang lain, kemudian karena dari Sabang sampai Merauke juga kita jadi lebih banyak informasi yang kita dapatkan, ilmunya lebih banyak sih Mbak Mi. Oke, kalau dari Mas Satrio nih dulu daftar tuh kenapa sih Mas? Karena kan dulu saya juga Undip nih, Mbak Manda juga Undip, dan banyak sekali beasiswa yang ditawarkan di Undip kan. Nah, kenapa milih BI? Yang namanya program beasiswa itu sangat banyak yang ditawarkan gitu dari berbagai macam lembaga, berbagai macam instansi, kemudian juga dari berbagai macam komunitas dan lain-lain. Sehingga memang yang namanya program beasiswa itu sangat banyak sekali jumlahnya gitu. Nah, kenapa kok milih beasiswa Bank Indonesia? Kalau dari saya sendiri ya, pertama memang karena dari namanya sendiri gitu, dari penyedianya dari Bank Indonesia itu adalah sebuah lembaga yang sangat luar biasa lah gitu bagi teman-teman, bagi saya pribadi, terus juga bagi teman-teman. Dan ini ketika mendapat beasiswa, itu kan ketika kita mendapat beasiswa ya, nggak munafik sih, mungkin teman-teman akan sangat membanggakan beasiswa itu gitu. Nah, ketika kita dapatnya beasiswa Bank Indonesia, bangganya double-double nih gitu, udah dapat beasiswa Bank Indonesia lagi gitu. Nah, makanya ini menjadi sebagai sebuah hal yang sangat luar biasa tentunya, untuk portofolio pun juga sangat baik gitu kan nantinya. Oh, ternyata kita pernah dapat nih, anak ini pernah dapat beasiswa Bank Indonesia gitu. Nah, terus itu yang pertama. Sama yang kedua juga terkait dengan aktivitas yang ditawarkan. Yang menarik dari Genbi ini, ketika kita coba untuk merunut ke beberapa program beasiswa yang lain, biasanya mereka cuma strict sama apa yang diberikan sama penyedia atau penyelenggara beasiswanya gitu. Sedangkan kita di BI, kita diberikan keleluasaan untuk oke lah, kita dapat nih program dari BI, tapi kita juga ada keleluasaan untuk kita bisa bikin program sendiri nih, kita ada inisiatif sendiri, sehingga ini loh, kreativitas kita tuh bisa tetap berkembang gitu. Melalui apa? Melalui tadi, kita dikumpulkan dalam satu komunitas namanya Genbi, di situ ada keorganisasiannya, terus kemudian ada program kerja juga, yang mana nggak melulu program kita tuh nunggu dari BI gitu. Karena kita juga ada keleluasaan nih dari Bank Indonesia sendiri, kayak tadi dibilang sama Mbak Manda, yang disupervisi sama Bank Indonesia, kita bisa bebas untuk melaksanakan program-program selama program itu masih sesuai dengan fungsinya kita sebagai Genbi gitu, ada 3 tadi gitu. Nah, makanya di sini kan otomatis kita ada keleluasaan, kita dapat dukungan nih dari secara finansial, kemudian dukungan dana dalam kegiatan, kemudian supervisi dan pengarahan untuk program dan lain-lain, sehingga kita dapat lebih mantap lagi untuk menjalankan programnya. Nah, itu yang menurut saya menjadi sesuatu hal yang sangat menarik yang tidak didapatkan gitu dari beasiswa-beasiswa yang lain, sehingga kreativitasnya tetap bisa lebih untuk ditingkatkan lagi gitu. Sama yang kedua, itu yang kedua tadi, sama yang ketiga terkait dengan promosi BI ini menjadi sangat menarik, beasiswa BI maksud saya, karena ya juga ini hubungannya sama Genbi tadi ya, karena dari kakak-kakaknya Genbi yang sudah pernah dapat, mereka sangat aktif di media sosialnya gitu. Banyak sekali akun media sosial dari komunitas penerima beasiswa, tapi yang saya lihat Genbi ini menjadi sesuatu yang menjadi sangat aktif gitu, kegiatan yang sangat positif gitu yang diposting gitu. Nah, makanya itu menjadi sesuatu yang sangat penting lah gitu, dan sangat menarik bagi saya sendiri sebagai mahasiswa gitu, yang semula tidak tahu menahu tentang beasiswa Bank Indonesia itu, dan ini menjadi kemudian menjadi sangat tertarik, dan juga ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ditawarkan sama kakak-kakaknya bahkan sebelum kita jadi seorang penerima beasiswa. Misal ada kegiatan seminar, webinar nih, terus kemudian ada kegiatan sosialisasi. Nah, kita tuh yang bukan sebagai seorang penerima beasiswa BI, kita bisa ikut ke dalam situ, kita bisa join acaranya,
Sehingga kita bisa ngelihat tuh, wah gimana nih kerennya kakak-kakak penerima beasiswa Bank Indonesia, terus gimana nih kerennya acara yang diselenggarakan sama kakak-kakak penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah otomatis dari situ kita bakal sangat tertarik lah gitu dengan melihat langsung apa yang teman-teman ini kerjakan daripada kita cuma sekedar berangan-angan gitu, kira-kira apa nanti yang aku kerjakan ketika nanti aku dapat beasiswa Bank Indonesia gitu. Kalau dulu kan kegiatan Genbi itu banyak banget ya, dari BI-nya pun sendiri juga banyak. Nah, setelah pandemi hits everything, terus perbedaan kegiatannya gimana sih Mbak sebelum dan setelah pandemi ini untuk di Genbi?